Dan gue suka cara Indi menyikapinya. Indinya komentar di postingan itu. Manuel, mama selalu ada ya buat kamu gitu. Dan menurut gue itu kan it's a safe dynamics between mother and son gitu. Indinya santai, nggak tantrum, nggak kaget, nggak gimana. Gue nggak tahu kejadian di dapurnya gimana gitu ya. Tapi intinya menunjukkan bahwa apapun yang lo katakan, apapun yang lo rasakan, you can always come home to me and I will always be there for you. Gitu. Jadi menurut gue asik nih Indi sama Manuel ini gitu. Sekarang itu menurut ibu-ibu ini lagi tren anak-anak muda pacaran sama yang lebih tua. Lah, Tunggu dulu. Tapi tuanya tuh bukan cuma kacek 4 tahun, 5 tahun. Kaceknya 10 tahun, say. 15 tahun. Ya, udah bukan berondong lagi. Anak jatuhnya. kalau Nah. 15 tahun sih iya sih anak. Iya Anak kan, anak jatuhnya kan. Nah, ini tuh jadi kayak pembahasan mereka. Kenapa nih? Kok adik-adik ini, anak-anak ini lagi pada tergila-gila sama tante-tante? Perempuan ketika menopause itu kan estrogennya turun. Betul. Jadi sifatnya itu juga udah tidak gampangnya udah tidak seperempuan dulu waktu masih muda. Dia jadi lebih bersifat seperti laki-laki. Jadi praktis aja, nggak suka ribet. Kalau ini sekarang udah nggak praktis, mau oke, berangkat. Gitu. Makanya cocoknya sama anak remaja laki-laki. Nah, Nggak pakai ribet, ringkes aja deh, bow. ringkes aja, Nyambung. nyambung. Nah, pun demikian yang laki-laki. Lu tuh sore kemarin meeting loh sama gue. Lu meeting tegang aja, giliran tegang meeting budget lu colek-colek gue. Giliran pesta party lu gak ingetin gue. Apose pertemanan ini, say? Gue enggak deh lagi deh meeting Zoom. Karena jangan invite ya. Jangan invite gue meeting Zoom. Meetingnya tegang gitu kayak doomsday, kayak besok kiamat. Oh enggak, gue bad energi. Hempas energi meeting itu. Selamat pagi semua, selamat siaran pagi. Welcome. Kita ingetin jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kita. Namanya sama semua, Duet, DVET_Dave Iwet. Jangan lupa juga untuk kita sudah hadir di Spotify, di follow di Spotify. Jadi rekaman siaran kita ada di Spotify, lalu kemudian episode-episode dari Duet With juga sudah kita re-upload di sana. Teman-teman sudah bisa menikmati semua konten-konten kita ada di Spotify ya. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk tap-tap dan juga likes dari siaran kita pagi hari ini. Monggo di-share, ini baru 7 yang re-share siaran pagi ini. Silahkan dibagikan di grup WhatsApp teman-temannya. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini. Monggo, silahkan. Tap-tapnya jangan lupa, karena sekali lagi kita punya, bukan kita, tapi Ripin, itu admin kita punya target 1,1 juta like setiap paginya. Jadi sambil nonton, sambil di tap-tap layarnya. Join juga hati orange yang ada di kanan, di kiri atas, silahkan dilihat yang ada di telunjuk aku, di tap di sini, itu akan menjadi satu pertanda bahwa teman-teman geng Duet sudah bergabung dalam geng kita ya. Udah pada join WhatsApp channel belum sih? WhatsApp channel juga ada. Nah, biasanya info-info terkini itu adanya di WhatsApp channel, termasuk juga kayak misalnya info kita lagi mau launching merchandise, mau jualan piyama atau mug atau apapun,
itu adanya adalah di WhatsApp channel. Selamat pagi juga untuk teman-teman diaspora ya. Sedap. Teman-teman diaspora yang ada di berbagai belahan dunia, karena ternyata lumayan rame nih yang nonton kita dari luar negeri. Itu terima kasih banyak. Ada yang bela-belain sampai begadang karena ada perbedaan waktu. Ada yang bangun subuh, ada yang apa ya? Apa ya? Pokoknya bela-belain banget deh. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di live kita setiap harinya. Oke. Terima kasih banyak. Dan bilang jasnya cakep. Thank you. Oh. Say, gue lagi latihan. Gue lagi GR dandanan gue untuk tanggal 14 Februari nanti, Say. Kita diamin dulu aja guys. Nanti kalau gue komen salah soalnya. Hitung dong. 3, 2, 1. Oh, diminta. Oke, 3, 2, 1. Ya. Astagfirullahaladzim. Gusti Nu Agung. Valentine, Stage of Mind, Dior Couture 2026. Oh my God. Fresh import flower bunga anyelir. Oh, itu fresh, bukan plastik. Ih, gila lo. Yang plastik dari kehidupan gue tuh cuman kepribadian gue, Say. Ini fresh flower import anyelir. Dibuat langsung kemarin untuk GR hari ini. Ini yang bikin temen aku, Vincent Hartono. Nama toko kembangnya Via Fleur. Aku lihat Dior Couture kemarin kan begini tuh di runway. Terus gue gini, Vincent, gue mau acara duet nih. Gue bilang gitu. Gue mesti dandan istimewa. Mau apa mami? Gitu kan. Gue bilang, gue pengen ini kayak Dior Couture runway. Bisa bikin. Dia bikin buat pengantinnya dia kemarin di Bali. Gue bilang, ih buat acara duet dong. Semalam dia begini, aku bikin ya buat try out. Itu bonekanya juga dari Vincent? Enggak, bonekanya gue beli di toko Orange. Lucu kan? Couture kan? Hah? Kenapa ada Couture. bonekanya? Ada bonekanya kenapa? Jadi dia nyambung bahwa kita itu seyogianya di dalam kehidupan hanyalah boneka yang dimainkan oleh Yang Maha Kuasa. Oh, ini Valentine ceritanya menurut lo ya? Valentine, Valentine dong. gue tuh lagi berusaha untuk menjadi populer gitu ya. Izinkan gue, tapi gue tuh nggak kuasa gitu. Gue tuh mau support tapi bingung gitu. Gimana ya, geng? Coba geng, boleh bantu gue nggak ya? Jatuhnya Halloween gitu ya. Gila lo, Couture begini. Tuh, oh, Jonathan Anderson. Enggak sih, Friday the 13 iya ya. Mungkin kita pindah 13 Februari kali ya. 13 Februari, 14 kan Sabtu, 13 kali ya. Tapi kan event kita 14, Wet. Pindah aja deh ke 13, jadi Friday the 13 biar lo happy. Gimana? Lah, kan event kita itu temanya 14 Februari nanti ya. Tiketnya itu akan bisa dijual nanti tanggal 6 Februari di WhatsApp channel. Kan temanya itu Things I Learned That Help Me Grow. Iya kan? And a lot of things I learned in my childhood. Ini representasi bunganya. Oh. And things I learned in my childhood help me grow into the flower and full bloom that I am today. Iya, iya. Tapi takut kepalanya itu. Oh, sekalian pamer, flexing. Oh, iya. Lu lihat kontennya Ian Hugen nggak?
Yang mana ya? Yang bolak-balik mau Imlek, mau Sincia. Iya, halu gitu ya. Lihat. Role play ya. Oh, pakai bathrobe dia sekarang. Sayang, Sincia nanti kita tuh harus bawa angpau apa enggak sih sayang? Oh. Sayang, nanti si Bibi itu udah disangguin belum sih sebelum dia pulang kampung sayang? Oh, oke. Iya. Ya kan? Ian Hugen. Ya kan? Ian Hugen, iya benar. Sayang, hari ini Yogi ulang tahun. Kita pergi bawa mobil kecil apa mobil besar sih? Baju aku nggak bisa loh kalau mobil kecil sayang. Oke. Sayang? Iya. Kamu tuh Iya. boti apa topi sih sayang? Sayang, kok kamu diam aja sih sayang? Kamu masih tinggal di rumah ini kan sih sayang? Terus ada suara dari surga bilang katanya gini, sayang, kamu coba eling deh. Kamu tuh halusinasi sayang. Sayang, aku udah minum obat belum sih sayang? Sayang? Ternyata giil. Bo, lu beneran tanggal 14 mau pakai baju begini? Mau pakai begini? Oh iya dong, gue tuh mempertahankan kalau geng duet dateng, kan geng duet akan minta foto mengabadikan momen kebersamaan, dan penampilan kita kan nggak pernah biasa kalau di podcast duet with, ya kan? Jadi kita harus sesuatu yang dar-der-dor gitu loh. Ini beneran, lu tempel bonekanya pakai apa itu di kepalanya? Hebat nggak lo? Gila Bando lo. pasti. Namanya war gini sih, tusuk gigi juga bisa jadi tebu, say. Jangan, don't play. Pakai bando ya? Sayang, BPJS sudah dibayar belum sih? Sayang, nanti anak-anak kalau sakit gimana? Ya, approve nggak, geng duet? Aku nggak ikutan ya, geng. Silakan kalian. Waktu dan Siap, tempat Ble. dipersilakan. Iya. Ya kan? Kadang-kadang juga teman-teman lo tuh suka nggak nahan-nahan sih ya. Ini pelajaran pertama pagi hari ini, guys. Ya, tolong disimak. Ini pelajaran pertama. Sebagai teman, kita tuh harus jujur. Jadi kalau ada temennya kelakuannya tuh mulai aneh, ditahan, jangan dilosin. Ya, ditahan, jangan dilosin, jangan. Yang kayak gini-gini, ini akibatnya bisa berabe nanti. Either ditangkap polisi atau ditangkap sama Trumpit. Ya, gue cuma takut ntar dibawa ke lokalisasi. Ya, kali jodoh udah dijadiin taman. Udah gak ada tempat lagi nanti. Lo mau ditaruh di mana? Hah? Nah, ini penunggunya, Pak. Nah. Atau mesti gue bilang kali ya, nih akibat digusur jadi gini nih, ya, luberannya sampai ke live TikTok. Kan geng duet ya, Ya Allah, banyak geng Gusti. duet yang kirim konten restoran yang cocok my buat God. makan berdua saat Valentine. Kirim toko kembang ke gue, kirim reels arti kembang gitu. Aduh, geng duet, kalau kamu single atau kamu punya pasangan Valentine ini, gak usah nunggu mau dibeliin atau diajak. Kita aja yang beliin buat diri kita aja yang ajak diri kita pergi keluar. Bener gak sih, Wet? Why wait for somebody to take you out or buy you things? Go buy them yourself. Kalau lu Valentine single, lu pengen makan enak di restoran cakep, pergi aja sendiri. Bener nggak? Nggak usah nunggu diajak pasangan, nggak usah nunggu dibeliin gebetan, kembang, coklat. Beli aja sendiri. Kesannya bahagia ya, Say. Padahal jatuhnya self pity ya, Say. Bo, ada warning dari TikTok. Masa? Ada warning dari TikTok. Iya, dibilang katanya bonekanya serem. Tuh. Nggak mungkin. Ada yang Dia kan bilang gitu. dia cuma tekuk lututnya sama aturan TikTok. Mau temennya, mau siapanya, ngelarang dia mah kagak bisa. Dia cuma aturan TikTok yang dia ikutin di dunia ini. Kadang-kadang aturan Tuhan dilanggar sama dia.
my god. Bonekanya bisa kedip loh, Wet. Bisa kedip matanya. Bo, itu lo beli sama badannya dong? Ya iya dong, badannya lagi gue sop tuh. Ih anjir, takut banget. Serem banget, gila. Kreatif kan? Gila. Kan kutur itu dibikin dengan tangan, Say. Nah ini kutur. Ih, serem banget loh, nggak bohong gue. Itu bonekanya ada rambutnya. Ini rambut gue dong, Yang. Ini rambut gue. Rambutnya lu keluarin lewat kupingnya dia. Lewat badan. palanya dia. Ini kupingnya dia nih. Ini kupingnya dia. Itu rambutnya. Lu bikin dari Ya, jam masa berapa? rambut keluar dari kuping? Lu bikin dari jam berapa kayak begitu? Ini rambut aku, Say. Ini rambut Eka. Tuh. Jadi bonekanya dan gue udah merger jadi satu. Bak soulmate menyatu. Ini rambut gue. JV dia tuh, JV. Jeff itu apa? Joint venture. Iya. Joint venture dia. Oh berarti itu ya. Status sekarang begitu ya. Pacar Say. Enggol. Situationship. JV Say. Joint venture. Atur. Suke-suke lu. Ya Allah. Tapi Gusti. tadi ya omongan lu mengenai aduh temen aja nggak didengar gitu ya. Apalagi dia cuman ngedenger sama titik. Gue pengen tanya deh sama lo. Ini membahas mengenai hubungan orang tua anak ya. Membahas agak susah ya ngomong serius dengan dandanan kutur gue ini ya. Nggak apa-apa, justru itu. Bisa kan? Kita kan di sini paradoks selalu. Kita itu paradoks tantangannya selalu. kan? Itu tantangannya. Iya. Ini tuh terinspirasi. Kayak nggak ada apa-apa. Iya, latihan biasa fokus. aja. Ya, latihan fokus. Latihan Tapi fokus. sebentar, Oke. tap, boleh dimiringin dikit nggak? Handphonenya bukan badan lo. Itu belakangnya miring tuh. Nah, dikit lagi. Dikit lagi. Oke, dah. Oke, yuk. Kayak nggak ada apa-apa, biasa aja. Oke, yuk Ya. kita mulai. Ya. Ini Ya, nggak orang tua. membahas, nggak membahas orangnya ya, nggak membahas orangnya, tapi kasusnya, maksudnya ceritanya gitu ya. Kan kemarin itu kan rupanya tuh cukup viral ya, dan geng duet tuh pada ngirimin kontennya. Jadi lucu deh, anaknya Indy Barens, Manuel, lu lihat ya? Lihat, gue terpapar. Iya, ternyata Manuel ini pinter bikin konten ya, dan pinter ngomong. Iya kan? Jadi dia cerita point of view dia sebagai anak remaja terhadap dinamika hubungan sama orang tua dan cara mereka berkomunikasi. Terus jadi banyak geng duet yang ibu-ibu pada ngirimin ke gue, Om Dev bahas dong gitu. Aku nggak kebayang kalau itu terjadi sama anak aku. Terus gue nanya, nggak kebayangnya gimana gitu. Kalau anak aku curhat di sosial media, bukannya sama aku, tapi curhatnya sama sosial media. Terus gue bilang, tergantung konteks curhatnya nggak sih? Aku bilang gitu kan. Vincent, kenapa bunga lo letoy? Konsennya Kasihin tisu magic deh. Saya nggak bisa, gue udah cobain itu, saya nggak bantu, saya umur segini, say. The magic does not work. Terus gue bilang gini, tergantung konteksnya nggak sih, aku bilang gitu. Kalau dia curhatnya positif dan hanya sebatas mengeluarkan ekspresi diri, menurut aku sih nggak kenapa-napa. Tapi kalau dia curhatnya udah urusan dapur rumah tangga, nah itu yang mungkin sedikit berbahaya. Nah, gue pengen bahas sama lo. Apa pendapat lo, geng duet dan Iwet, terhadap anak-anak kita, anak-anak remaja, kalau tiba-tiba dia menumpahkan isi hati, isi pikirannya di sosial media? Apa pendapat lo dan what's your take on that? Gini, gue agak flashback sedikit sebelum ke cerita yang barusan kita bahas, ya. Gue tuh kayaknya baca di story-nya Ari Kirana atau di Threads atau di X gitu. Dia bilang katanya adalah gini, untuk ibu-ibu yang punya anak TK, ya, percayalah, cerita rumah
sampai ke berantem-berantemnya kita, dan juga permasalahan yang ada di rumah, itu pasti udah diketahui sama seluruh anak TK, teman-teman anak lo, dan juga guru-gurunya. Ari bilang gitu. Ari bilang Maksudnya. gitu. Jadi dia mau bilang bahwa apapun yang terjadi di rumah lo, ya, itu pasti akan nyampe ke sekolahan. Ya, untuk anak-anak yang usianya masih TK. Ya, lo berantem, gurunya pasti tahu. Ya, rumah nggak ada beras, temennya pasti tahu. Ya, token listrik nggak dibayar-bayar, satu sekolah pasti tahu. Ya, itu satu. Jadi udah nature-nya kayaknya dari situ bahwa emang anak-anak nih loncer aja. Gitu, pasti dia akan cerita. Nah, terus kemudian yang gue akan masuk ke kemudian adalah begitu dia dewasa, dia akan tahu yang namanya medium-medium, platform-platform sosial media. Wow, ada sebuah platform di mana gue bisa menceritakan lebih luas lagi. Mungkin bukan menceritakan, mewartakan. Ya, lebih luas lagi. Dilalah, anaknya juga suka explore nih si platform-platform ini. Gitu. Correct me if I'm wrong. Tapi Manuel itu masih di bawah umur nggak ya? Manuel itu kayak SMP sayang. Berarti Dia masih di itu bawah umur dong harusnya. Seumur Ethan kalau nggak salah. Iya. Gue kalau ditanya ya, misalnya gue punya anak dan kemudian anak gue cerita di sosial media, jujur, gue pasti panik. Gue juga sih. Gue pasti panik. Nggak mungkin gue tenang. Oh, Manuel itu SMA. Gue pasti panik. Dan gue, maksud gue gini, kontennya kayaknya viral ya. Viral, karena yang ngirimin gue aja banyak. Iya. Gue pasti panik, tapi gue akan berusaha untuk memahami dulu kenapa dia melakukan itu. Kalau gue gitu sih. Sebenarnya ya kontennya tuh bagus loh, menurut aku ya. Aku yang baca dan menikmatinya tuh gue pinter ya gitu. Anak ini pinter loh. Sebenarnya di konten itu kan dia itu bercerita mengenai cara komunikasi orang tua kepada anak in general. Dia nggak bilang itu cara komunikasi orang tuanya dia. Dia cuma bilang sebagai anak remaja, kalau lu merasa tidak dimengerti, ini I'm paraphrasing ya, tidak dimengerti, tidak didengar, sebel sama cara orang tua lu ngomong, itu wajar kok. Apapun yang lo rasakan itu valid emosinya. Itu kan poinnya bagus ya, bahwa kan sebetulnya kita belajar dari psikolog, dari yang ahli-ahli, bahwa all emotion are valid, right? Apapun yang lo rasakan, lo kecewa itu valid, lo marah sama orang tua lo valid, lo merasa kecil hati itu valid. Nggak ada emosi yang kita rasakan tidak valid. Ketika kita bilang bahwa emosi yang kita rasakan tidak valid, itu kan mengecilkan emosi kita kan, kayaknya tidak ada artinya. Nah si Manuel tuh bilang apapun yang kamu rasakan itu valid kok gitu. Aku juga pernah merasakan hal itu gitu. Bagus kan? Dia kayak membesarkan gitu mental teman-temannya. Lu sebel sama orang tua lo merasa nggak didengar sama lingkungan lo kecewa, lo kadang-kadang merasa bahwa lo tidak didengar, bahwa apa yang lo dengar tidak sesuai dengan yang lo butuhkan. Itu tuh adalah emosi yang valid. Jadi menurut gue bagus loh poin dan message-nya. Dan gue suka cara Indi menyikapinya. Indinya komentar di postingan itu. Manuel, mama selalu ada ya buat kamu gitu. Dan menurut gue itu kan it's a safe dynamics between mother and son gitu. Indinya santai, nggak tantrum, nggak kaget, nggak gimana. Gue nggak tahu kejadian di dapurnya gimana gitu ya. Yeah. Tapi intinya menunjukkan bahwa apapun yang lo katakan, apapun yang lo rasakan, you can always come home to me and I will always be there for you. Gitu. Jadi menurut gue asik nih Indi sama Manuel ini gitu. Ya kan? Tapi Iya, setuju. Kenapa? Tapi apa? Tapi ya, gue kan gak punya anak remaja ya. Aku tahu banget dari keluh kesah teman-teman gue yang punya anak remaja bahwa problem handling anak remaja tumbuh kembang mereka tuh beda dari waktu mereka masih kecil. That's true. Dan gue tuh suka melihat ya,
cara komunikasi adik-adik gue dengan keponakan gue Emma Ethan. Emma itu kan udah 17, udah mau 18. Ethan berarti baru mau 14. And I notice gitu ya. Sekarang gue pengen bahas, yuk kita bahas bareng-bareng. Cara komunikasi dari orang tua kita dulu yang paling kita sebelin apa sih? Gitu. How do they talk to us that make us feel? Kalau ponakan gue itu sebetulnya paling sebel kalau quote unquote dinasehatin. Mereka udah colek-colekan tuh, senggol-senggolan adik sama kakak kalau udah masuk menurut dia sesi kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara nih, kata-kata mutiara. Gitu. Kan kita sebagai orang tua tuh suka nggak tahan ya, Wet, untuk memberikan kata-kata mutiara. Kayak contoh gitu ya. Contoh, ketika bukunya Aureli Muremans hadir gitu. Kan kita membahas gitu ya, nih yang terjadi begini. Maka terus kan kalau udah dibahas kasusnya gitu, pasti apa sih yang akan yang normalnya orang tua ucapkan kepada anak-anak? Makanya berhati-hati kalau jatuh cinta itu jangan terlalu memberikan hati, pakai logika. Kalau ada apa-apa ngomong sama mama sama papa. Nggak cocok ngomong sama mama papa, ada guru di sekolah. Nggak cocok ngobrol sama guru, ada kakak date di gereja gitu. Mereka udah kata-kata mutiara nih, kata-kata mutiara. Terus gue suka nanya, jadi kenapa sih kalian gitu? Ya bosan aja sih kalau dinasehatin. Jadi anak-anak tuh paling sebel dinasehatin sebenarnya. Kamu terpana ya? Enggak. Sulit berkonsentrasi. Enggak juga sih. Gangguan visual begitu menggoda. Enggak sih, godaan terasa begitu nyata. Enggak sih. Kalau lu, apa cara komunikasi orang tua lu waktu masih kecil dulu yang membuat lu tuh gue ya, kalau lu perlu waktu sambil mikir. Atau are you ready to talk? Gue ya, kalau ditanya komunikasi orang tua yang gini. Oke. Orang tua gue itu gini. Cara orang tua gue berkomunikasi sama gue itu menurut gue ya standar layaknya orang tua. Gue nggak pernah komplain, gitu ya. Tapi kalau tindakan orang tua yang gue nggak suka ke gue adalah bukan perkara ucapan-ucapan ya, karena menurut gue nasihat-nasihat tuh kayak ya udah, emang tuh kayak lo kebayang nggak sih? Gue itu dulu tiap pagi harus makan bersama, Bo. Pagi sama malam. Dan pagi sama malam tuh adalah momen dimana mereka pasti kan masukin doktrin-doktrin. Gitu, nah, itu pasti. Itu yes. Pasti. Pagi sama malam tuh adalah momennya doktrin. Ditambah, gue habis itu dianterin ke sekolah, bapak gue mulai ngomong lagi. Doktrin semuanya. Jadi bapak gue tuh nggak pernah nasehat bentuknya. Selalu doktrin. Kan dia tentara ya. Dia tentara. Jadi dia akan bawa mulai dari kisah hidup. Dia akan bawa cerita temannya. Study case. Bentuknya selalu study case. Ini kemarin begini. Menurut papa gini. Tapi bentuknya doktrin semua. Doktrin. Nilai-nilai hidup gitu. Cuma itu menurut gue kayak oh iya karena bentuknya bercerita. Jadi gue nggak terlalu keganggu. Tapi yang gue nggak suka adalah ketika dia memaksakan keinginannya ke gue. Itu gue nggak suka. Itu gue nggak suka dan itu banyak. Banyak gitu ya. Walaupun tidak sukanya gue, akhirnya gue melakukan itu. Contoh, pakai baju harus rapi. Sementara zaman dulu gue ABG kan kayak gue pengen pakai kaos gombrong, gue pengen pakai baju begini, gue pengen pakai sepatu begitu, gue pengen pakai sepatu nggak pakai kaos kaki. Kenapa gue harus pakai kaos kaki? Pengen jadi Opi Andaresta, yes? Iya, nggak bisa, nggak boleh. Keluar rumah pakai celana pendek, kok pakai celana pendek? Loh kenapa? Ini kan santai, nggak bisa. Ini keluar rumah harus pakai celana panjang. Masuk sekolah. Gue nggak pingin masuk sekolah ini. Nggak bisa, kamu harus masuk sekolah itu. Karena nanti begini, karena nanti begitu. Ini akan begini, ini akan begitu. Iya, ganggu.
bunga lo. Jadi kayak begitu yang gue kalau komunikasinya sih gue nggak terlalu keganggu, tapi bagaimana orang tua gue mengarahkan tuh kadang-kadang memaksakan apa yang dia mau ke gue gitu. Itu sih. Itu gue setuju sih. Paling besarnya adalah orang tua tuh, gue juga ya, maksudnya don't get us wrong ya, apabila ada orang tua yang mendengar, ini tidak bermaksud menjelekkan orang tua kita, enggak, tapi sesempurna-sempurnanya orang tua, jujur pasti ada kan cara komunikasi mereka yang tidak cocok dan tidak berkenan kepada lo. Pasti ada. Kalau lo mau jujur, ini tuh nggak ngomongin orang tua cacat, orang tua kurang, enggak, cuman tidak cocok aja gitu. Ini tuh pengennya diskusi ini pagi hari ini tuh buat kamu yang masih punya anak-anak remaja, lo bisa dapat point of view mereka dari pengalaman lu sendiri ketika lu masih jadi remaja. Karena menurut gue zaman sudah berkembang, tapi satu hal yang sama kayak kita nih udah bangkotan, Bo. Tapi waktu kita remaja aja, kita nggak suka loh ternyata. 1, terlalu digurui. 2, terlalu dinasehati. 3, terlalu dipaksakan kehendak orang tua kepada kita. Ya, ternyata remaja-remaja sekarang, kini generasi sekarang serupa dengan Manuel dan ponakan-ponakan gue masih sama, Bo, problemnya. Mereka juga nggak suka dipaksa. Kalau gue, orang tua gue. Iya, lanjut dulu orang tua lo. Nggak apa-apa, lo aja dulu ada. Ada satu hal yang menurut gue, again ya, ini coming from a single man yang tidak punya anak. Menurut gue pasti akan banyak yang bilang nggak valid omongan lo gitu ya. Cuma gini, gue melihat apa yang terjadi sama ponakan-ponakan gue gitu ya. Terus kemudian apa yang terjadi sama gue dulu. Satu hal adalah orang tua itu terlalu takut anaknya kenapa-napa. Ya. Kenapa-napa itu dalam artian apa? Dalam artian adalah apakah dia luka, apakah dia tidak berhasil dalam hidupnya, apakah macam-macam. Ya, sementara lo baca Khalil Gibran nggak sih? Belum tuh. Khalil Gibran kan bilang gitu bahwa anak itu titipan sebenarnya. Jadi ya udah, begitu lo udah lahirin, lo gedein dia. Ada momen dimana akhirnya dia harus menentukan hidupnya dia sendiri. Bener nggak? Maksud gue gini ya, diatur mulai dari sekolahnya. Masih oke lah karena dia di bawah umur. Ya, diatur sekolahnya harus begini, sekolahnya harus begitu. Pekerjaannya, kamu harus bekerjanya begini, harus bekerjanya begitu. Kadang-kadang gini, pemikiran lo sama nggak sama pemikiran dia? Pemahaman lo sama nggak sama pemahaman dia? Kan belum tentu. Iya nggak sih? Terus abis itu gue cuman gini, kadang-kadang gini ya, ini sepupu gue, kakak gue, segala macem gitu, ngeluh gitu, ini tuh dia begini. Gue kadang-kadang suka pengen ngomong gini, biarin aja, biar dia ngerasain sendiri. Karena kadang-kadang ada loh anak-anak yang nggak bisa dibilangin. Dia harus ngerasain dulu kepentok, jatuh, nyusruk, biar dia belajar. Karena kalau enggak, lo mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Dan anak-anak kan juga punya pemahamannya sendiri ya. Yang menurut gue juga harus dipahami sih sama orang tua. Menurut gue sih, gitu. Salah satu tantangannya memangnya menurut aku kan, pesannya anak-anak remaja itu kepada kita nih orang tua ini adalah mereka tuh cuman pengen didengar, nggak pengen digurui. Kan more or less itu ya, Wet. Kita kan juga dulu begitu ya. At most times kita cuman pengen didengerin aja, nggak pengen digurui gitu. Tapi kan orang tua tuh suka gatal pengen menggurui dan membimbing dan membina gitu. Karena itu memang peran dia. Jadi memang orang tua harus bisa nyetel sih kapan harus mendengarkan aja jadi teman dan kapan membimbing dan menggurui gitu. Kalau flashback to my parents gitu ya, of course my parents have flaw gitu, nggak sempurna juga. Yang gue paling nggak suka tuh adalah karena kan orang tua gue guru ya, jadi sementara mereka kan udah tua ya, jadi apa-apa tuh kuncinya mereka tuh selalu kalau gue nanya gitu ya, selalu pelajari dulu sebelum bertanya, pelajari dulu, semua bisa dipelajari. Gue sebel loh,
Karena at most times gitu, gue nggak pengen mempelajari sendiri. Gue tuh pengen kadang-kadang lo kasih tahu aja ke gue. Beda kan? Ada anak-anak yang selalu dikasih tahu, pengennya mendapatkan pengalaman untuk mencari tahu sendiri. In my case, gue selalu di-encourage untuk pelajari dulu, cari tahu dulu sendiri, baru tanya sama orang tua. Sementara gue lelah loh belajar sendiri, gue tuh pengen dikasih tahu aja gitu. Ada beberapa hal gue nggak pengen pelajari. I want you just to tell me how to, and then that's it gitu. I can go on with my days. Tapi enggak, orang tua gue mungkin energinya udah nggak ada, umurnya udah usur gitu ya. Jadi pelajari dong, semua itu bisa dipelajari. I know, tapi simple stuff kayak gini bisa nggak sih lo langsung kasih tahu gue aja gitu. Gitu sih. Tapi berat sih jadi orang tua menurut gue, karena satu adalah nggak pernah ada kelasnya untuk orang tua ini. Apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu kan bacaan terbatas, informasi juga mungkin tidak diturunkan dengan baik sama orang tuanya mereka gitu. Jadi ribet gitu, sehingga mereka mendidik kita pakai template. Template-nya gini, ya udah kita jalanin aja gitu. Dulu gue diajarin begini, gue kasih lagi ke dia seperti ini. Sementara manusia kan nggak pernah ada yang sama satu sama lain, bahkan anak kembar aja pasti beda. Noh, si Gilda sama Prita bedanya kayak bumi langit. Ya kan? Jadi oh makasih ya, ada yang bilang bonekanya mirip gue. Oke, thank you ya, thank you banget loh Kamsia. Dia emang segitu sayangnya sama gue, sampai akhirnya dia membawa gue dijunjung di kepalanya. Kasih ya, Bo. Sama-sama ya sayang. Iya, menurut gue gitu sih. Kayak sekarang gitu gue. Nah ini juga kalau soal keponakan ya, gue menjaga selalu untuk tidak menjadi om yang ganggu buat mereka. Om yang ganggu tuh gimana tuh? Ya om yang suka nasehatin. Om yang tiba-tiba duduk, kamu tuh harusnya gini, lihat dulu om gini. Enggak, gue nggak pernah mau itu. Yang gue lakukan adalah selalu gue cari momen untuk ngobrol sama mereka. Jadi biasanya pendekatan gue adalah gue akan ajak mereka jalan-jalan. Atau kalau misal lagi di acara keluarga, gue akan duduk sama mereka, gue makan sama mereka. Terus gue akan tanya, sekolah gimana? Kuliah gimana? Kampus gimana? Seru nggak? Gue dengerin aja dulu. Gue dengerin mereka akan cerita. Dan biasanya kalau udah kayak gitu akhirnya mereka curhat. Aku bingung deh, ini gini, ini gimana ya harusnya? Baru gue masuk tuh di situ. Tapi kalau gue nggak ditanya, gue nggak akan kasih apapun sama mereka. Nggak. Oke. Jadi jangan memberikan apa-apa kecuali diminta. Betul. Jadi gue cuma dengerin aja. Gue dengerin terus gue tanggepin. Seru ya? Wah gila, hebat banget kamu. Kok bisa gitu sih? Wah keren banget. Sampai gue belajar nyanyi supaya di acara keluarga gue bisa nyanyi sama ponakan gue. Karena ponakan gue ada yang bisa main drum, ada yang jago nyanyi, ada yang main keyboard. Jadi that's how I interact with them. Karena satu hal lagi adalah dulu waktu gue sama om tante gue, kita itu dilepas untuk survive sendiri. Tapi sekarang gue tahu itu berat. Sehingga akhirnya gue mencoba untuk, lo kalau butuh apa-apa bilang sama gue. Kalau gue bisa bantu, gue akan bantuin. Mau intern, mau masuk sekolah, mau ini, mau itu, mau ketemu ini, mau ketemu itu. Supaya mereka tahu bahwa gue punya jangkar nih, yang kalau gue kenapa-napa, gue akan bisa lari ke dia. Gitu. Karena kalau enggak, lo akan nyari di luar nanti. Iya. Nah itu ya, maksudnya itu adalah pentingnya dan mungkin beruntungnya kita yang punya support system tuh luas ya di dalam keluarga. Say, lu udah mentok, lu sebagai orang tua, lu nggak bisa jadi bestie-nya anak-anak lo. At least lu punya uncle sama auntie yang bisa mengemban peran itu dan mengisi kekosongan itu, you know? Yes, which nggak apa-apa lo bagi tugas. Iya. Ya, kalau lo melihat bahwa ada adik lo, sepupu lo, atau siapapun yang memang kayaknya nyambung nih, lo masuk lewat situ aja daripada berantem nanti kan? Yes. Iya kan, daripada berantem, lo masuk lewat omnya, lewat tantenya. Iya.
Betul, atau opa oma kan could be juga Yes. opa omanya yang jadi bestie gitu. Iya, right? Jadi nggak melulu harus lo yang ngomong, nggak harus semua orang jadi spotlight kan? Gue inget ya ada satu psikolog yang bilang yang gini, the biggest challenge sebagai orang tua tuh adalah mereka tuh pengen semua peran diemban sendiri gitu. Betul. Sementara family system is a unit kan gitu. Kadang-kadang nggak bisa semua peran lo emban sendiri. Ya tentu ada kasus-kasus istimewa di mana lo harus mengemban semua peran itu sendiri gitu. Tapi kalau lo bisa membagi, ya well. Gitu. Ada fun girl yang bilang gini, as a teacher I want to say thank you for the thoughts ya. Atau guru juga bisa jadi sosok bestie yang cocok buat anak-anak kan gitu, karena kayak my teenage niece and nephew itu juga sangat dekat dengan kakak-kakak SGL di gerejanya. Itu kan sosok guru sebenarnya ya. Jadi we are quite secure gitu, karena kalau ada apa-apa mereka pasti larinya ke kakak-kakak SGL di gereja. Bener. By the way, tadi malam gue ke surprise party ulang tahunnya Moza Pramita. Moza 50 Astaga, tahun. gue lupa loh. Akma tuh WhatsApp gue. Aduh Akma, kok lu nggak ngomong gue sih, Web? Lu tuh bener-bener, lu tuh bukan sosok Salah bestie lagi. yang bisa lu tuh sore kemarin meeting loh sama gue. Lu meeting tegang aja, giliran tegang meeting budget lu colek-colek gue. Giliran pesta party lu nggak ingetin gue. Apa sih pertemanan ini, Say? Gue enggak deh lagi deh meeting Zoom. Anak, jangan invite ya. Jangan invite gue meeting Zoom. Meetingnya tegang gitu kayak doomsday, kayak besok kiamat. Oh enggak, gue energi. Hempas energi meeting itu. Gue tuh pengen leave loh meeting kemarin itu. Abis gue bingung, tau gak lo? Itu kan surprise party. Kalau misalnya ntar gak diundang, gue keder. Ntar kalau Gue tuh di misalnya WhatsApp sama si Akma kemarin Ya. hari Minggu, tapi gue lagi syuting. Aduh Akma, kemarin ulang tahun Moja 50 tahun. Seru ih deh. lu mah. Gue dulu lo kenal dia sebelum lo. Gue punya temen anak pejabat duluan dibandingkan lo. Cuma gue gak pintar memanfaatkan koneksinya aja. Lo ditanyain sama Tante Dewi Motik, Dave mana? Bodoh. Terus gue bilang, aku nggak tahu Dave diundang apa enggak Tante. Ya pasti diundang lah, dia bilang gitu. Pestanya jam berapa, Bo? Jadi pestanya itu surprise-nya jam 7. Jadi orang-orang datang tuh setengah 6, setengah 7 gitu. Ada Di Sarah Pejaten situ, segala kan? di Pejaten. Lah lu nggak masukin ke tanggalan. Gue tuh even reply dalam hati. Lu pernah gitu gak sih, Web? Kayak lu terima WhatsApp gitu, terus lu dalam hati lu, oke, gue bisa datang. Pengen lu reply, ntar aja deh gitu. Karena gue tuh lagi Iya. di twin takes. Gue pikir di kepala gue udah reply tuh si Akma. Ternyata Iya. dan gue tuh udah gini, siap-siap minggu depan ada pesta ulang tahunnya Moza. Siap. Lupa loh, nggak masukin Google Calendar loh, Wak. Kebanyakan makan alpukat kocok otak ini. Otak ini subur, bayi bisa tumbuh, tapi kalender nggak masuk loh ini, Wak. 14 Februari aja di kepalaku kupikirin. Repot banget kisah cinta ini. Gara-gara 14 Februari lebih repot dari Natal loh ini 14 Februari. Siapa sih yang menciptakan 14 Februari? Mau gue somasi. Anjay, mau disomasi. Industrialisme nih 14 Februari. Kapitalisme bukan industrialisme, salah istilah. Kapitalisme nih. Lu jualan kartu kan, sebenarnya jualan coklat kan, digadang-gadang cinta kan, membuat kita ini miserable. Merasa kalau nggak ada yang kirimin kartu, nggak ada yang kirimin coklat, langsung kayaknya paling menderita sedunia ya. Iya, langsung lupa Iya. persahabatannya sama temennya yang jarang dipupuk. Birthday party 50. Serundeng loh kemarin loh, bener loh. Ada band, Kang Hedi nyanyi. Terus abis itu Ari Tulang, Mas Ari langsung menciptakan koreo di tempat, ibu-ibu pada nari. Tapi Say, ada satu kemarin Say, mau tahu nggak? Ada fakta Say.
fakta, say. Masalah relationship nih alias hubungan kapal, mau tahu nggak? Apa saya? Mengenai bagaimana memikat atau menemukan cinta di masyarakat urban dewasa. Oh, itu diskusinya kemarin, say. Diskusi, Oke, ya. oke. Diskusinya tuh soalnya gini, trennya sekarang, trennya nih ya, trennya kan isinya kan teman-teman moja ibu-ibu ya. Mostly udah couple, udah punya suam ya, sama punya ani-ani alias anak-anak ya. Bener kan ya. Pembahasan kata tuh geng gini. duet, Iwet pengalihan isu biar nggak diomelin. Boleh gue Emang lanjut, gimana? say. Tapi ini menarik, say. Lu pasti tertarik. Yang Gimana? botak-botak dalam hidup gue tuh emang egois. Loh, siapa lagi? ini. Lo kok dia ikut-ikut? Orang dia baru karakter unlock. Kenapa jadi dia kena ikut-ikutan? Hah? Lah, kan lu mah Siri di handphone lu, gue mah Siri gue taruh di sini, say. Ini boleh lanjut nggak pembahasan Oke, tadi malam? cepetan. Iya, nggak usah cepet-cepet. Oh iya benar. Maksudnya sok atau tidak ngomong. Oh iya, jangan lupa di tap-tap dulu layarnya. Jadi, sekarang itu menurut ibu-ibu ini lagi tren anak-anak muda pacaran sama yang lebih tua. Lah, Tunggu dulu. Tapi tuanya tuh bukan cuma kacek 4 tahun, 5 tahun. Kaceknya 10 tahun, say. 15 tahun. Ya, udah bukan berondong lagi. Anak jatuhnya. kalau Nah. 10 ya 15 tahun sih iya sih anak. Iya Anak kan, jatuhnya. iya kan, anak jatuhnya kan. Nah, ini tuh jadi kayak pembahasan mereka. Kenapa nih? Kok adik-adik ini, anak-anak ini lagi pada tergila-gila sama tante-tante. Ya, cougar gitu kan ya. Terus gue mencoba merespon lah. Gue bilang gini, kalau diambil dari psikologisnya anak-anak zaman sekarang, mereka tuh kan nggak mau susah. Karena kan mereka lahir di zaman internet di mana semua udah ada. Ya, yang lebih tua itu dianggap bisa lebih menavigasi mereka. Bener nggak? Menavigasi itu dalam artian apa? Semua hal. Masalah hidup, masalah di tempat tidur, ya, masalah finansial, those kind of things. Dimana mereka kayak, oh nyaman ya gue sama dia, gue nggak perlu lagi ini explore, cari, tanya ini itu segala macam. Dia udah akan lead the way, gue tinggal ikut aja. Semua pada gini, make sense. Bener nih, bener. Ada tanggapan sampai saat ini? Ada. Silahkan, waktu dan tempat silakan. Gue tuh udah pernah membahas ini di Diary Dave sama Dr. Riani Susanto, seorang naturopath. Dan ini tuh gue ceritain ke semua teman-teman gue dan mereka semua gini, oh no wonder. Dokter, ini juga berhubungan dengan perubahan hormon yang terjadi di badan kita, Wet. Perempuan ketika menopause itu kan estrogennya turun. Betul. Jadi sifatnya itu juga udah tidak gampangnya udah tidak seperempuan dulu waktu masih muda. Dia jadi lebih bersifat seperti laki-laki. Jadi praktis aja, nggak suka ribet. Kalau dulu kan perempuan terkenalnya ribet, mau beli pita. Aduh, pitanya yang pink apa yang putih ya? Aduh, tapi ini sama-sama pink tapi beda jenis yang mana ya? Dia bisa ngomongin pita berjam-jam di toko itu. Ya, kalau ini sekarang udah nggak praktis. Mau, oke berangkat. Makanya cocoknya sama anak remaja laki-laki. Nah, praktis, gampang, gaspol, deh. Yes, nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet. Ringkes aja deh, Bo. Ringkes aja. Nyambung. Nah, pun demikian yang laki-laki. Laki-laki kan katanya ada andropause. Betul. Di mana hormon estrogennya jadi naik, makanya laki-laki di andropause kelihatannya dari apa? Belly-nya kelihatan besar, iya kan? Betul. Dan jadi lebih real. Mau beli casing handphone, aduh beda ini sama ini apa ya? Aduh ini sama ini ya.
Coba istri-istri katanya suka ngerasain nggak bapak-bapak suami lo semenjak andropos jadi lebih cerewet, jadi lebih rewel, jadi lebih minta perhatian. Dulu kayaknya cuek, sekarang jadi aduh nggak dibikinin teh aja cemberut. Nah, makanya cocoknya sama siapa? Anak remaja putri. Nah, yang Makanya masih yang sangatlah berapi-api. iya, yang masih Bener. riwil gitu, riwil, emosional gitu. Salah ngeblow rambut aja cembetutnya bisa 4 jam. Nah, ya, dari situ keluar sebuah kesimpulan. Ya, jadi di masyarakat urban seperti sekarang ini, yang laku tuh 2. Yaitu, Either lo istri orang atau lo suami orang. Ya, jadi gue mulai pagi ini akan deklarasi kalau gue sebenarnya punya istri. Nah, Dul dan Nadine begini, lo punya suami ya. Biar lo ntar dicari sama adik-adik. Gue juga. Jadi, gue udah kawin loh guys. Gue udah kawin, gue udah nikah. Nih istri gue ada di dalam situ, ya. Ngerti lo? Ya. Jadi status gue menikah ya. Ngerti lo? Status gue menikah, oke? Jadi gue suami orang, lo istri orang ya. Ya. Boleh nggak? Gitu. Ya, kalau- ngerti nggak? Ngerti lo? Ya. Biar orang tuh naksir sama kita. Karena gue suami orang. Ingat ya semuanya. Gue udah menikah. Gue udah menikah, gue punya istri. Oke? Oke. Gue udah menikah. Gue punya istri. Oke? Oke ya. ya kalau dengan dandanan kutur gue begini sih bukan Iya. istri orang kayaknya ya, Apa? istri dukun kayaknya lebih cocoknya. Lo tau apa Iwet ya? Ini walaupun ini tuh kita mentertawakan hal ini ya, sedihnya menurut pendapat gue, sedihnya situasi sekarang gitu ya, itu adik-adik yang pacaran sama istri orang, adik-adik yang pacaran sama suami orang, apapun itu jenisnya, apapun lo sebut itu ya, menurut gue tuh base core pemikirannya adalah orang tuh sekarang cuman mau enaknya, nggak mau repotnya. Nah, benar. Sama kayak itu kan banyak survei yang membahas ya, banyak konten yang membahas Gen Z maunya situationship, dating di Gen Z udah tidak menarik, relationship semakin dijauhi, hubungan tanpa status aja. Karena apa? Karena hubungan tanpa status lu dapat enaknya, nggak enaknya. Betul. Lu pacaran sama istri orang, lu dapat enaknya, nggak dapat enaknya. Ketika dia lagi Benar. repot, lu balikin aja. Benar. Ketika abis heho ha, pulang. Iya kan? Kayaknya zaman sekarang tuh udah makin susah, Bo, hidup cuma nyari senangnya aja. Gak ada investasinya. Ngapa lu? Gue gak kebayang loh. Gue tadinya sempat punya cita-cita ya pengen jadi foto model, pengen jadi model catwalk di Paris. Lu tahu Sakit gue kepala kan? ya? Sakit kepala ya? Lu Sakit kepala kan? Mulai Lo tahu cenut-cenut pasti kan? Lu tahu gue kan, Say? Ya, gue kan cita-cita gue kan seminggu sekali berubah. Lu tahu model Indonesia yang berlaga di Paris, di Milan kemarin, Finesse yang muncul di semua majalah internasional. Lu tahu apa lu? Cuman aja. Tahu ada beberapa. Tahu ada beberapa. Tahu. Finesse. Iya, Finesse. Yang mana? Nggak tahu gue yang mana. Ya gue kalau lihat mukanya gue tahu dah. Yang Indian. Yang India. Yang ini, yang orang Bali, yang dia dibully dulunya. Iya. Tahu. Udah itu namanya Finesse. Oke, terus Finesse. habis itu kenapa dia? Fitness. Kan keren banget ya, gue pengen gitu jadi foto model. Aduh, itu kan jadi model kita nggak boleh milih ya. Kayak ini kan Couture Dior kemarin. Dia pakai 4 jam loh, Web. Sebelum runway yang cuman 10 menit itu kan dia persiapan dari pagi. Lah gue pakai cuman sejam aja, leher gue tegang loh, Nek. Ini gue pakai earphone, pakai kacamata. Kuping gue tuh kayaknya udah turun 10 derajat loh, Say. Gue
berasa kuping gue tuh lama-lama di sini saking beratnya loh, say. Itu tuh gimana sih? Coba lihat deh. Itu coba strukturnya tuh pakai apa? Dia bando di belakangnya bando gitu. Dia tuh gini nih. Nih. Oh Jadi dia gitu. bisa begitu, bisa begini. Nah, lo nggak mau gitu aja? Lebih gampang kalau gitu. Ya udah deh, gue juga kenapa nggak kepikiran gini aja sih. Karena dia tuh harusnya di atas kuping, bro. Oh, nggak gini aja. Jadi lebih gampang makainya. Nah, ya udah gini aja. Ya, anggap aja ini kayak subeng gitu ya. Jadi kan dia begini. Kok DJ gitu kan. Astagfirullahalazim, Gusti. Jangan lupa tap-tap guys. Ini temennya udah gila-gilaan pakai begini. Kalau sampai nggak 1 juta like sih menurut gue kacau ya. Itu boneka kedip-kedip sih dari tadi, bener. Iya. Pengen ngomongin ini loh. Ya ampun kepencet. Halo. Halo. DJ boneka. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Udah baik-baik aja. Iya. Ada yang nanya, Kak Dev sekarang stay di mana? Itu yang waktu itu kali ya? Yang lo datang ke kosannya? Yang kosannya nggak ada apa-apa, cuman ada pisau doang. Dia nanya lo tinggal di mana sekarang? Mau disamperin lo katanya. Mau. Nggak, gue sekarang mau bahas ini. Lo punya nggak Valentine paling indah yang pernah lo alami dalam hidup lo? Nggak ada, Bo. Gue nggak pernah ngerayain Valentine. Atau sekedar apa gitu? Lo kan selalu punya pacar, Wet? Hah? Siapa bilang enggak? Oh enggak? Enggak, ini sekarang gue nggak punya pacar. Memori ya dulu memori. Memori apa? Mulai repot. Ini bisa 15 menit terakhir nih isinya, cuma gue ganti aja nih. Sorry. Gue ralat. Gue nggak pernah punya pacar karena gue udah menikah. Halo. Oh iya. Iya. Benar. Gue menikah. Gue suami orang. Oke. Oke. Nggak, memori indah lo tentang Valentine nggak pernah ada atau berkenaan dengan hari itu? Apa yang terjadi istimewa atau lo melakukan apa terhadap seseorang? Itu nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah? Kenapa emangnya? Lo pernah? Bukan, lo nggak pengen punya memori itu? Sekarang sih nggak. Just for the sake of experience aja. Karena gini, just for experience ya, gini, Valentine itu kan dijadikan sebagai momen spesial ya. Iya kan, digadang-gadangnya gitu kan. Apakah dinner, apakah lo dikasih coklat, apakah lo dikasih hadiah atau apapun gitu. Nah, momen kayak gitu tuh bisa gue treasure kapanpun, tidak harus di Valentine. Ingat nggak yang nonton tiba-tiba di dalam popcornnya ada coklat Hershey's? Itu nggak Valentine. Itu hari biasa. Oke. Ya kan? Terus momen emang ternyata momen paling indah tuh bukan waktu yang itu sih, Say. Bener, Say. Nggak ada lagi yang lain. Waisak di Borobudur. Triggeringnya. Yang satu bahagia, yang satu ambles masuk ke inti bumi. Nah, itu kan cerita lalu ya, Web ya. Itu kan it's all happen in the past gitu. Lo nggak ada gitu keinginan. Ini iseng aja pertanyaan. Nggak ada gitu keinginan. Pengen ya gitu. Let's make new memories gitu. Nggak ada. Sekarang ada, tapi nggak di Valentine. Ada. Kalau keinginan itu ada. Ada yang kayaknya pinginnya mengeksplor sesuatu yang baru berdua seseorang, itu ada. Kayaknya pinginnya menikmati momen mengeksplor kuliner, makanan bersama orang yang spesial gitu, ada. Oke, gini. Describe your perfect weekend that you think it would be beautiful to spend with somebody you love. Apa sih aktivitas perfect weekend buat lo? Olahraga, bangun pagi olahraga. Habis itu sarapan.
Sarapannya di kafe kecil gitu. Lu tau nggak? Dulu tuh di Kemang Selatan kayaknya yang ada yang Hero suka banjir. Tahu lo? Tahu. Tuh ada kafe kecil tuh di situ tuh isinya bule-bule kalau minggu pagi. Sofi Otentik. Iya, kalau nggak salah itu. Nah, sarapan di situ, abis itu beli bunga, abis itu pulang. Ya, itu menurut gue ideal tuh, manis. Abis itu nanti sampai rumah, istirahat bentar, gitu ya. Tapi karena udah long run, capek, jadi tidur aja. Sambil nonton ngobrol. Malamnya, masak di rumah. Masak di rumah, makan berdua. Udah, tidur abis itu. Itu perfect menurut gue. Lagi. Ini kita halu-halu ya, saya halu-halu ya, creating moment ya, jelang Valentine ya. Ian Hugen ya. Ini juga menurut gue perfect. Weekend getaway. Weekend getaway itu selalu menyenangkan. Berangkat pagi-pagi hari Sabtu ke airport, ya. Terus kemudian terbang. Terus sampai sana tuh udah jam makan siang. Terus lo makan, terus check in hotel. Check in hotel, abis itu ini gue membayangkan satu tempat yang memang destinasinya tuh alam, either misalnya gunung atau pantai. Terus lo explore di situ. Abis itu balik lagi dinner di hotel, atau dinner atau makan dinner di restoran-restoran lokal. Gue akan bilang itu adalah perfect. Terus minggu paginya sarapan, ngobrol-ngobrol, berenang, apa segala macam. Sorenya pulang ke Jakarta. Manis itu ya? Itu manis. Atau berangkatnya Jumat malam. Jadi Jumat malam sama-sama pulang kerja, ketemu di airport, masih pakai baju kantor, bawa koper. Perfect. Lu coba, pengen tahu Sai? Coba. Waktunya udah habis, saya udah jam 8. Ya, lu mah. Dikit Sai. Kacek 5 menit nggak apa-apa lah, Sai. Iya. Sebenarnya sih kegiatan weekend ideal halu-halu tuh more or less yang gue kerjain sekarang tuh sebetulnya kan sama kayak lo ya. Weekend tuh kan pasti gue bangun pagi olahraga gitu. Iya, tapi gue nggak pernah. Ya ini kan halu ya gitu. Ya menyenangkan juga sih gitu ya, membayangkan kayak influencer di sosmed tuh, Say. Kenapa lu ketawa? Ada yang bilang bersihin jamur. Ini gue kasih tahu mimpinya dulu, abis ini gue kasih tahu realitanya ya, Say. Iya. Mimpinya dulu. Yoga bareng gitu ya. Mimpinya tuh kan gitu ya. Bangun pagi jadi ikut kelas yoga jam segini jadi gitu. Terus terlambat gitu, terburu-buru bersiap-siap, terus yoga bareng gitu. Terus abis yoga tuh sarapan bareng, abis sarapan baru pijet bareng kek, nyalon bareng kek. Gue demen tuh. Mani pedi kek, kerimbat kek gitu. Terus habis itu makan siang gitu. Terus pulang. Nah pulang tidur siang, istirahat, kan capek kan weekend. Kan Senin sampai Jumat habis kerja. Weekend harus rest dulu ya. Ntar bangun sore gitu, either dinner berdua atau pergi dinner sama teman-teman gue. Itu tuh perfect buat gue. Habis itu pulang rest. Itu kan ideal. Ini ideal. Mimpi mulia, niat mulia, cita-cita mulia. Kata Mak Lemot, bangun Kades, tidurnya terlalu miring tuh. Realitanya. Realita weekendnya. Ya, gue olahraga di mana, dia olahraga di mana. Selesai olahraga, gue pulang, dia lagi sauna di gymnya dia, ya kan. Tersiang makan, cari-carian. Abis makan, bingung atau mau ngapain, ya deh gitu. Yuk ke rumah deh. Oke, pulang ke rumah. Bukannya tidur siang, gue nonton dia di kamar mandi, nyikat kamar mandi, ngebersihin lemari gue, ya.
ngatur pam air, bebenah kloset. Tukangkah dia? Jadi kagak punya hubungan sama maintenance building ya, say. Udah ya, besok lagi tolong ciptakan hal-hal seperti ini. Rame yang nonton ya. Besok pakai apa kek? Anyelir, anggrek, kemuning, apa kek? Sekarang gue disable ya. Kan lu bingung tuh gimana bikinnya kan. Nih gue kasih tahu nih ya. Nih gue kasih tahu nih ya. Itu sampai pita-pita jepitnya lo beli, lo punya? Ya iyalah. Ini beli khusus buat hari ini. Sampai tadi gua kill, lu marah banget pasti sama gua ya. Udah biasa, udah biasa. Ya Allah, dimasukin ke dalam situ. Tada! Lu dari jam berapa nyiapin? Ya Allah, Wet. Gue ini Paris runway model. Siap-siap begini tuh 5 menit juga jadi, say. Bye, geng duet.